Lupakan gambaran pahlawan yang selama ini kamu pegang erat. Ini bukan tentang niat baik, bukan tentang pengorbanan mulia, dan jelas bukan soal kekuatan super. Ini tentang pola psikologis yang jarang disadari. Saat kebiasaan menolong perlahan berubah menjadi kebutuhan untuk merasa penting, ketika bantuan tidak lagi diberikan karena peduli, tapi karena ingin diakui. Di titik ini, menolong bukan lagi tindakan, ia berubah menjadi identitas. Tanpa sadar, harga diri mulai bergantung pada seberapa dibutuhkan diri ini oleh orang lain. Bersiaplah, karena setelah ini, cara pandangmu tentang arti menolong mungkin tidak akan pernah sama lagi. Bayangkan sosok yang terasa sangat akrab dalam hidupmu. Ia selalu ada ketika dibutuhkan, selalu siap menolong, bahkan sebelum diminta. Teman yang mendahulukan masalah orang lain dibanding dirinya sendiri. Rekan kerja yang tanpa ragu mengambil alih tugas yang bukan tanggung jawabnya. Atau anggota keluarga yang merasa semua beban harus ia pikul sendirian. Di permukaan, sikap seperti ini tampak mulia. Banyak orang memujinya sebagai bentuk empati, kepedulian, bahkan pengorbanan. Sosok ini sering disebut sebagai orang baik, terlalu baik, sampai jarang ada yang berani mempertanyakan motif di baliknya. Namun disinilah pertanyaan penting muncul. Apakah semua ini benar-benar lahir dari ketulusan? Atau justru ada dorongan lain yang tersembunyi, sesuatu yang bahkan tidak disadari oleh orang yang melakukannya? Dalam psikologi, ada pola yang dikenal sebagai kompleks pahlawan. Sebuah kondisi ketika seseorang mulai mengaitkan nilai dirinya dengan seberapa dibutuhkan ia oleh orang lain. Ia merasa berarti saat bisa menyelamatkan, membantu, atau menjadi solusi bagi masalah orang lain. Tanpa peran itu, ia merasa kosong, tidak penting, atau tidak terlihat. Masalahnya, pada titik ini, menolong tidak lagi menjadi pilihan sadar. Ia berubah menjadi kebutuhan emosional. Penolakan terasa seperti ancaman terhadap identitas diri, mengatakan tidak memicu rasa bersalah yang berlebihan. Dan perlahan, kebaikan berubah menjadi alat untuk mempertahankan harga diri. Ironisnya, topeng kebaikan ini sering dipuji oleh lingkungan sekitar. Semakin ia berkorban, semakin ia dianggap mulia. Padahal di balik itu, ada kelelahan emosional yang tidak pernah diungkapkan. Ada kemarahan yang ditekan, ada keinginan untuk diakui, namun tidak pernah diucapkan secara jujur. Disinilah kebaikan mulai kehilangan maknanya. Ia bukan lagi tentang memberi dengan bebas, melainkan tentang kebutuhan untuk merasa dibutuhkan. Dan ketika kebaikan dijalankan demi pengakuan, yang tersisa hanyalah topeng yang perlahan menggerogoti diri sendiri. Semuanya hampir selalu berawal dari sesuatu yang tampak sederhana. Sebuah kebiasaan membantu, memberi solusi, menjadi orang pertama yang hadir saat masalah muncul. Pada tahap ini, tidak ada yang terlihat salah. Bahkan, semua tampak terpuji. Namun perlahan, bantuan itu berubah menjadi pola. Tanpa disadari, kehadiran sang penolong mulai menjadi sesuatu yang diharapkan. Bukan lagi opsi, melainkan kebutuhan. Masalah kecil maupun besar, semuanya diarahkan kepadanya. Dan anehnya, ia jarang menolak. Di titik inilah rantai tak terlihat mulai terbentuk. Sang pahlawan mulai merasa hidupnya bermakna saat dibutuhkan. Perannya sebagai penyelamat memberi rasa identitas, rasa penting, dan pengakuan yang mungkin tidak ia dapatkan dari dirinya sendiri. Tanpa peran itu, muncul kegelisahan, rasa hampa, bahkan ketakutan akan kehilangan tempat. Sementara itu, pihak yang ditolong mengalami proses yang berlawanan. Bantuan yang terus-menerus membuatnya semakin nyaman bergantung. Ia belajar, secara halus, bahwa selalu ada orang lain yang akan menyelesaikan masalahnya. Kemandirian melemah, tanggung jawab pribadi perlahan menghilang. Hubungan dua arah yang tidak sehat pun muncul. Satu pihak membutuhkan rasa penting, pihak lain kehilangan dorongan untuk bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Pola ini sering terjadi dalam hubungan dekat, keluarga, pasangan, hingga lingkungan kerja. Ia jarang dianggap masalah karena disamarkan sebagai kepedulian. Padahal yang mengikat mereka bukan kebaikan, melainkan ketergantungan emosional. Di balik dorongan untuk selalu menolong, seringkali tersembunyi ketidakamanan yang tidak pernah diakui. Bukan karena niatnya jahat, tetapi karena ada rasa takut yang halus namun terus-menerus. Takut tidak berguna, takut tidak dibutuhkan, takut menjadi sosok yang mudah dilupakan. Dari ketakutan inilah muncul pertanyaan batin yang jarang diucapkan.
bahkan kepada diri sendiri. Jika aku tidak menolong siapapun, apakah aku masih berarti? Ketika pertanyaan ini mulai menguasai pikiran, harga diri tidak lagi bersumber dari dalam, melainkan bergantung pada validasi orang lain. Setiap bantuan menjadi bukti eksistensi. Setiap ucapan terima kasih menjadi penenang sementara. Namun ketenangan itu rapuh, karena harus terus diperbarui. Tanpa disadari, menolong berubah dari tindakan tulus menjadi kebutuhan emosional. Selain validasi, ada elemen lain yang sering luput disadari, kendali. Dengan menolong, seseorang bisa mengatur situasi, menentukan arah, dan merasa memegang peran penting. Terutama ketika hidupnya sendiri terasa kacau, tak pasti, atau sulit dikendalikan. Mengurus masalah orang lain terasa lebih aman dibanding menghadapi kekosongan dalam diri. Memberi solusi pada orang lain terasa lebih mudah daripada mengakui luka sendiri. Dan di balik topeng altruisme, tersimpan upaya halus untuk merasa aman, berharga, dan berkuasa atas setidaknya satu bagian dari hidup. Pada akhirnya, pola ini mulai menuntut bayaran. Sang pahlawan mungkin terlihat kuat di luar, namun di dalam dirinya kelelahan perlahan menggerogoti. Ia terus menekan kebutuhan sendiri demi orang lain. Tekanan menumpuk, stres menjadi kronis. Rasa kesal hadir, bukan karena ia membenci orang yang ditolong, tetapi karena ia merasa terjebak dalam peran yang tidak pernah ia hentikan. Ironisnya, kemarahan ini jarang diungkapkan secara jujur. Ia disimpan, dipendam, lalu muncul dalam bentuk sinisme halus, kelelahan emosional, atau perasaan tidak pernah cukup dihargai. Sang pahlawan merasa memberi segalanya, namun tetap merasa kosong. Sementara itu, pihak yang terus ditolong mengalami kerusakan yang lebih senyap karena solusi selalu datang dari luar. Kemampuan menghadapi masalah sendiri tidak pernah terasa. Ketergantungan terasa nyaman, namun perlahan melemahkan kepercayaan diri dan kemandirian. Seiring waktu, batasan dalam hubungan menjadi kabur. Siapa yang bertanggung jawab atas apa tidak lagi jelas. Memberi dan menerima kehilangan keseimbangan. Hubungan yang awalnya dekat dan hangat berubah menjadi berat dan penuh ekspektasi. Pada titik ini, yang rusak bukan hanya individu, tetapi relasi itu sendiri. Kedekatan yang seharusnya sehat perlahan terkikis, bukan karena kurangnya niat baik, melainkan karena kebaikan yang tidak pernah diberi batas. Setiap pola yang tidak sehat hanya bisa berhenti ketika ia disadari. Langkah pertama bukan mengubah orang lain, melainkan mengenali dinamika yang sedang terjadi. Melihat dengan jujur, baik ke dalam diri sendiri maupun ke relasi terdekat. Bertanya tanpa pembelaan, apakah aku menolong karena peduli, atau karena takut tidak dibutuhkan? Kesadaran ini sering terasa tidak nyaman. Ia memaksa kita menghadapi bagian diri yang rapuh, yang selama ini bersembunyi di balik kebaikan. Namun tanpa kesadaran, siklus ini akan terus berulang, dengan wajah dan orang yang berbeda. Langkah berikutnya adalah belajar menetapkan batas yang sehat. Tidak selalu turun tangan, tidak selalu menjadi penyelamat. Memberi ruang bagi orang lain untuk menghadapi konsekuensi. Belajar dari kesalahan, dan bertanggung jawab atas hidupnya sendiri. Batas bukan tanda egoisme, ia adalah bentuk penghormatan, baik pada diri sendiri maupun pada orang lain. Pada awalnya, menetapkan batas akan memicu rasa bersalah. Ada dorongan kuat untuk kembali mengambil alih, kembali menolong, kembali menjadi pahlawan. Namun disinilah proses penyembuhan terjadi. Menahan diri adalah latihan membangun kepercayaan bahwa orang lain mampu dan bahwa diri sendiri tetap bernilai meski tidak selalu dibutuhkan. Pada akhirnya, pemutusan siklus ini mengarah pada satu hal yang lebih dalam, merebut kembali harga diri sejati. Memahami bahwa nilai diri tidak ditentukan oleh seberapa sering kita menyelamatkan orang lain, seberapa besar pengorbanan yang kita tampilkan, atau seberapa banyak ucapan terima kasih yang kita terima. Harga diri yang sehat lahir dari dalam, dari kesadaran akan siapa diri kita bahkan ketika kita tidak sedang menolong siapapun. Dan di titik itulah, kebaikan kembali menjadi pilihan yang bebas, bukan kewajiban yang melelahkan. Jika kamu pernah merasa lelah karena terlalu sering menolong, atau merasa bersalah saat berhenti menjadi penyelamat, mungkin ini bukan kebetulan. Bisa jadi kamu sedang berada dalam kompleks pahlawan tanpa menyadarinya. Renungkan ini baik-baik, dan jika kamu merasa relate, simpan, bagikan, atau lanjutkan eksplorasi tentang psikologi diri. Kadang, berhenti menyelamatkan orang lain adalah langkah pertama untuk benar-benar menyelamatkan diri sendiri.